Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya Haza di channel Untung Ditonton. Bagi yang baru menonton, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Nah sob, kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Rumah Bekas Tumbal yang ditulis oleh Mbak Nafila. Kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Nah sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu channel ini agar channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Tanpa banyak cakap lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di tahun 2005, Pak Hamid baru saja membeli sebuah rumah di Kecamatan Pati dari seorang pengusaha batik yang berasal dari Jawa Tengah. Ia memutuskan pindah ke sana dari kompleks perumahan sebelumnya, karena dirasa lebih dekat dengan tempat kerja sang istri. Pak Hamid sendiri memiliki sebuah toko mebel. Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari rumah untuk sampai di tempat usahanya. Di hari kepindahan, Pak Hamid baru menyadari bahwa rumah mereka berdempetan dengan sebuah rumah kosong. Dari sana sebenarnya sudah merasakan hawa gelap, namun diabaikan. Semoga tidak mengganggu, batinnya. Terik matahari berhasil membuat peluh membanjiri tubuh. Siang itu Pak Hamid absen membuka toko karena mengawasi renovasi rumah di hari pertama. Ia memandu para tukang, memberi arahan, memperbaiki bagian-bagian rumah yang sedikit mengalami kerusakan. Bahkan di beberapa bagian dilakukan pengecoran untuk memperkuat pondasi. Pak Hamid, tolong kesini Pak, teriak salah seorang tukang. Pak Hamid segera menghampiri ke sumber suara. Di sana 3-4 tukang terlihat mengerumuni sesuatu. Ada apa Pak? Matanya terbelalak mendapati salah seorang tukang memegang sesuatu yang diletakkan di atas kain lusuh. Tulang belulang itu berukuran kecil, bahkan sebagian terlihat tak utuh. Diduga tulang belulang tersebut milik seorang bayi. Kok bisa ada di sini? Tadi nemunya di mana, Pak? Salah seorang tukang menunjuk ke arah bawah tembok yang sudah digali. Di sana tembok itu adalah tembok yang berdempetan dengan rumah kosong. Ya sudah, tolong bantu saya membungkus tulang bayi ini. Nanti kita kuburkan secara layak di pemakaman sana. Nggih, Pak. Mulai dari situ muncul sedikit kekhawatiran. Namun, Pak Hamid berharap ini hanya sebuah kebetulan. Waktu malam tiba, Bu Sri istri Pak Hamid terlihat sibuk menyiapkan makanan yang akan disajikan di meja. Dek, tadi para tukang nemu tulang belulang bayi di pojok sana, ucap Pak Hamid tiba-tiba. Hah, yang bener. Terus gimana Mas? Mungkin itu bayi yang dikubur pemilik rumah terdahulu. Tapi gak bakalan ada apa-apa kan Mas? Pak Hamid terdiam sejenak, lalu memaksakan seolah senyum. Insya Allah, semoga gak ada apa-apa. Tapi tolong jangan beritahukan ini pada anak-anak. Nanti mereka takut. Bu Sri mengangguk. Tak lama kedua putrinya datang menghampiri meja makan. Duk, duk, duk. Pak Hamid membuka mata secara perlahan dan menajamkan pendengaran. Duk, duk, duk. Sekali lagi ia mendengarnya. Sesuatu memukul keras tembok rumah. Duk, duk, duk. Langkahnya pun terhenti di ruang tamu, tepat di depan tembok bekas galian lubang. Dugaannya tepat. Suara tersebut memang berasal dari rumah kosong. Pak Hamid memandang tembok lekat-lekat.
mencoba berkomunikasi secara batin dengan apa yang ada di baliknya. "Siapa kamu?" Suara pukulan di balik tembok itu berhenti. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang berat dan menggema dari sana. "Siapa kamu? Kenapa kamu mukul-mukul tembok rumah saya?" Lagi-lagi hanya ada suara tawa menggelegar, seolah mengejek. Merasa diacuhkan, Pak Hamid mulai melafalkan doa-doa yang mengakibatkan suara tawa tersebut berhenti dan berubah menjadi suara geraman. Pak Hamid merasakan intensitas aura jahat yang meningkat dari sana. Dua. Kali ini makhluk itu memukul tembok lebih keras dari sebelumnya, hingga membuat Pak Hamid mundur beberapa langkah. Tak lama kemudian, tembok itu kembali hening. Selama 3 bulan proses renovasi, untungnya tak menemui kendala yang berarti. Tidak, bukan karena memang tak ada yang mengganggu, tapi karena Pak Hamid lebih waspada dengan menghalau segala gangguan. Meski gangguan itu kecil, suatu hari Nia, putri kedua Pak Hamid, tiba-tiba demam. Pagi-pagi buta Pak Hamid langsung mengantarkan Nia berobat ke klinik terdekat. Sedang Bu Sri menyiapkan sarapan dan melakukan pekerjaan rumah seperti biasa sebelum berangkat mengajar. Tak lama kemudian, keduanya sudah pulang dari klinik. "Gimana Mas, Nia sakit apa?" "Cuma demam biasa, disuruh nggak masuk dulu selama 3 hari sama dokternya." "Ya udah, nanti ibu izinin di sekolah," ujar Bu Sri kemudian. Sebagai catatan, Bu Sri adalah seorang guru SD, di mana kedua putrinya juga disekolahkan di tempat yang sama dengannya mengajar. Bu Sri pindah ditugaskan ke Jawa tak lama setelah Cika, putri pertamanya, dilahirkan. "Nggak apa-apa ya Nduk, di rumah berdua sama Mbok Darmi." Nia mengangguk lemas. Sebenarnya Bu Sri tidak tega harus meninggalkan anaknya pergi bekerja saat sedang sakit begini. Tapi mau bagaimana lagi, pekerjaannya tak bisa ditinggalkan begitu saja. "Nanti pas jam istirahat tak tengokin ke rumah ya." Bu Sri mengelus kepala anaknya sayang, lalu mengantarkannya beristirahat di kamar. Bu Sri sedikit lega, untungnya jarak rumah yang sekarang dengan sekolah terbilang dekat. Pukul 11 siang, Nia terbangun dari tidur. Badannya sudah lumayan enakan, tapi masih lemas. Nia bosan kalau harus terus berbaring di ranjang. Akhirnya, bocah berusia 8 tahun itu memutuskan untuk menonton TV. "Loh, Mbak Nia kok malah bangun?" tegur Mbok Darmi, pengasuh sekaligus asisten rumah tangga keluarganya. "Iya Mbok, bosan kalau tiduran terus." "Ya sudah, kalau begitu Mbok mau jemur baju dulu. Kalau butuh apa-apa, panggil si Mbok aja ya di belakang." Lalu wanita paruh baya itu meninggalkan Nia seorang diri di ruang TV. Sudah 1 jam Nia asik berkutat memandang layar berwarna hitam putih di depannya. Tak lama kemudian, sayup-sayup terdengar suara ayam. Nia menoleh, mencari si ayam, dan benar saja, matanya menangkap seekor ayam berwarna hitam tak jauh dari tempatnya berada. "Loh, kok ada ayam?" Nia beranjak dari posisi dan mengecek pintu depan dan samping yang masih tertutup. Lewat belakang juga nggak mungkin karena ada tembok tinggi yang menghalangi. Setaunya tetangga di sekitar rumah juga tak ada yang memelihara ayam. Lalu ayam ini berasal dari mana? Masuk dari mana? Karena takut si ayam buang hajat sembarangan, Nia pun bergegas mengambil sapu untuk mengusirnya. "Hush, hush." Saat si gadis kecil itu mengejarnya, tiba-tiba datang seorang wanita parubaya berkebaya hitam, menyambar si ayam dengan cepat. "Loh, si Mbok,
Nia kaget dengan kehadiran Mbok Darmi yang tiba-tiba. "Biar saya saja yang bawa ini keluar, Mbak," ucapnya singkat. Lalu Mbok Darmi menggendong si ayam keluar menuju pintu depan. "Mbak Nia ngapain bawa-bawa sapu?" Nia kembali terlonjak kaget dengan kehadiran Mbok Darmi di belakangnya. "Loh, Mbok, bukannya barusan ke depan bawa ayam?" Tanya Nia memastikan. Mbok Darmi mengerutkan kening dan tampak berpikir sejenak. "Lah, kan si Mbok dari tadi di belakang habis jemur baju." Nia pun kebingungan dengan kejadian barusan. Keesokan harinya, kejadian yang sama terulang lagi. Hingga di hari ketiga, ayam hitam itu muncul kembali. Nia mengintip dari balik kursi. Mbok Darmi," panggil Nia setengah berteriak. Tak ada sahutan. "Mbok." Tiba-tiba ayam hitam itu menoleh ke arah Nia seolah meresponnya. Nia mengamati si ayam penuh seksama. Bulunya berwarna hitam legam. Jambulnya juga berwarna hitam, bukan merah seperti jambul ayam pada umumnya. Kepalanya berkali-kali mengedek ke kanan dan ke kiri, sembari melangkah maju. Nia semakin menyembunyikan diri di balik kursi. "Saya bawa ayamnya keluar ya, Mbak." Mbok Darmi menggendong ayam sembari melesat melewati Nia begitu saja. Kontan saja Nia yang terkejut, menangis dan langsung berlari ke arah dapur. Minggu sore, tampak sekumpulan anak bermain bola di samping rumah Pak Hamid, lebih tepatnya di depan pelataran rumah kosong. Baik anak laki-laki dan perempuan berbaur jadi satu. Tiba-tiba bola ditendang kencang oleh seorang anak hingga melesat ke arah rumah kosong. Mereka pun saling berpandangan. "Johan, ambil bolanya, kamu kan gagal nangkapnya." "Nggak mau, kamu yang nendang kenceng, ya kamu yang harus ambil," tunjuk Johan pada Jody, saudara kembarnya. Mereka pun ribut dan saling tunjuk tentang siapa yang harus ambil bola. Akhirnya Cika, putri pertama Pak Hamid, berdiri dari posisi penonton. Ia pun menghampiri biang keributan. Udah, tinggal ambil aja, ribut banget," tegas Cika. "Siapa yang mau ambil?" tanya si Johan. "Loh, ya kalian lah, kan kalian yang main bola." Mereka semua terdiam. "Ya sudah, biar aku saja yang ambil," tawar Cika tiba-tiba. Nita temannya langsung memegang lengan Cika untuk mencegatnya. "Jangan, Cik, jangan ke sana." "Emang kenapa?" "Itu... Nita membisiki telinga Cika. "Rumah itu angker." Cika mengarutkan kening. Sudah hampir setengah tahun ia menempati sebelah rumah kosong, namun tak mendapati keganjilan apapun dari sana. "Masa sih?" "Iya, apalagi banyak orang yang sering lihat kaki buntung di sana," bisik Nita sambil melirik ke arah bola yang menghalangi di samping rumah kosong. Cika berdecak. "Nggak mungkin lah. Lagian ini masih terang kok. Masa iya ada setan?" "Ya sudah, terserah kamu saja." Cika pun mulai berjalan seorang diri ke arah rumah kosong sembari sedikit memikirkan ucapan Nita. Kini ia sudah sampai di samping rumah, di mana sekitarnya ditumbuhi rumput gajah yang tingginya sudah hampir selutut. Rumput-rumput tersebut benar-benar menghalangi penglihatan. Akhirnya Cika memutuskan memungut sebuah ranting panjang, di mana ranting tersebut akan digunakan untuk menyibak-nyibak rumput, agar lebih mudah menemukan bola. Hingga pandangan mata menangkap sebuah objek berwarna kuning, menyembul di balik rerumputan. Nah, itu bolanya. Cika berjalan ke arah belakang rumah. Saat akan mengambil, matanya menangkap objek yang lain. Jantungnya berdegup kencang manakala kornea mata menangkap sepasang kaki berdiri tegak di depan bola. Hanya saja, itu sepasang kaki tanpa badan. Kaki buntung dari ujung jari hingga sendi kaki saja. Kaki itu tak bergerak,
dengan hati-hati Cika mulai membungkuk mengambil bola. Srek, srek. Spontan Cika menoleh, kosong. Hanya rimbunan semak, matanya kembali ke arah posisi tadi. Namun kaki buntung itu sudah hilang. Tanpa menunggu lagi, Cika langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat tersebut. Di lain tempat, Pak Hamid terdiam mematung memandangi rumah kosong itu dari kejauhan. Matanya memicing, mencoba menembus ke dalam. Bertanya-tanya misteri apa yang tersembunyi di baliknya. Dari mata batin, ia hanya melihat sekumpulan makhluk-makhluk tak kasat mata tingkat menengah berseliweran. Seperti apa yang terdapat pada tempat tak berpenghuni biasa. Tapi kenapa auranya terasa jahat dan pekat sekali? Sekilas tercium bau anyir, hanya saja tertutup dengan bau-bau yang lain. Seperti aroma menyan berbaur dengan wangi melati yang menyengat. Entahlah yang jadi masalah. Energi negatif dari rumah kosong itu sering berseliweran juga ke rumah, hingga mengakibatkan gesekan energi yang cukup kuat antar dimensi. Hal itu membuat hawa rumah menjadi panas. Tak jarang kedua putrinya juga terkena imbas. Cika dan Nia jadi sering sakit-sakitan. Padahal Pak Hamid hampir setiap hari membersihkan energi-energi negatif itu dari rumah. Bahkan sekarang, ia jadi jarang ke masjid, karena lebih memilih mengajak keluarga kecilnya berjamaah di rumah saja. Awal mula kekhawatiran muncul ketika ia mendapat laporan dari Nia, anak keduanya, tentang kemunculan Ayam dan Mbok Darmi yang jadi dua. Setelah kejadian itu, demamnya makin menjadi, karena ada energi negatif yang masih menempel pada Nia. Mau tak mau Pak Hamid merawat Nia tiap malam, dengan membacakan ayat kursi 7 kali lalu ditiupkan di ubun-ubun. Masalah kedua muncul setelah Cika melapor melihat kaki buntung di belakang rumah kosong. Malamnya Cika ketakutan dan selalu terbayang-bayang melihat kaki buntung itu. Belum lagi yang katanya Mbok Darmi sering diganggu dengan kejadian perkakas yang tiba-tiba hilang atau berpindah tempat. Tak hanya Mbok Darmi, tapi seisi rumah juga pernah dikerjai dengan hal serupa. Pak Hamid, kok ngelamun sendiri di sini? Awas, kesambet loh. Tegur Pak Rejo, salah satu warga kompleks. Enggak Pak, cuma lagi mengamati rumah kosong sebelah rumah saya. Pak Rejo melihat rumah yang ditunjuk Pak Hamid bergidik ngeri. Emang rumah itu angker Pak? Ya maklum Pak, namanya juga rumah kosong, jawab Pak Hamid mengulas senyum. Bapak nggak takut apa? Nggak pernah diganggu apa-apa gitu? Pak Hamid menggeleng berpura-pura tak tahu. Gini Pak Hamid, bukannya saya menakut-nakuti atau gimana. Ini supaya lebih berhati-hati saja. Pak Rejo kembali melanjutkan ceritanya. Jadi gini, rumah itu lebih dari 10 tahun nggak ditempatin. Warga sering melihat penampakan di sini. Oh ya? Iya Pak, ada yang pernah melihat kaki buntung di belakang atau di pekarangan rumah. Ada yang lihat pocong, pernah juga Bu Isma penjual gorengan. Malam-malam melihat seorang bapak tua yang merokok di teras rumah kosong sendirian. Dikira memang orang pikun karena perawakannya sudah tua sekali. Pas mau disamperin, hilang. Orang-orang juga sering melihat wanita berpakaian putih tampak berjalan mondar-mandir di balik jendela. Wah, rame juga ya Pak, canda Pak Hamid. Ya ngeri Pak. Pernah ada satu kejadian, ada maling yang malam itu dikejar oleh para peronda. Nah, 2 orang maling tersebut ternyata bersembunyi di sana. Tak ada seorang pun yang tahu. Pagi-pagi mereka berdua ditemukan tergeletak begitu saja di depan rumah kosong. Terus, saat ditemukan, kondisi mereka cukup menyedihkan. Salah satunya bibirnya miring ke kanan,
nggak bisa balik, yang satu nggak bisa lihat, tapi masih hidup. Ya hidup Pak, lalu didatangkan orang pintar. Kata orang pintarnya memang mereka habis dikerjai si penunggu rumah. Kemudian disembuhkan kedua-duanya sama si orang pintar. Sebelum dibawa ke kantor polisi, kedua maling itu diinterogasi oleh warga. Mereka pun menceritakan, saat bersembunyi di rumah kosong, mereka mengalami hal-hal yang mengerikan. Puncaknya ada sesuatu tak kasat mata, menamparnya keras sekali. Nah, orang yang satu lagi langsung dicolok kedua matanya dengan sesuatu yang panas. Makanya nggak bisa lihat apa-apa. Pak Hamid mengangguk mengerti mendengar cerita Pak Rejo. Ah iya, satu lagi. Kata yang sering lewat sini, mereka sering mendengar bayi yang menangis. Pak Hamid mengerutkan dahi. Bayi? Malam itu Bu Sri harus tidur sendirian karena Pak Hamid tidak pulang. Kalau sudah ada bisnis maklar, memang Pak Hamid bisa tidak pulang beberapa hari. Pak Hamid sendiri juga menyambi profesi jadi maklar selain usaha toko. Bidangnya pun macam-macam. Kadang menangani jual beli bawang merah, jual beli tanah, kendaraan bermotor, barang antik, dan lain-lain. Pak Hamid memang tipe pekerja keras, tak mau mengandalkan satu penghasilan saja selama masih mampu. Prinsipnya, jika kita punya 9 pintu rezeki, mengapa tidak kita buka ke 9 pintunya? Meskipun berasal dari keluarga berada dengan warisan tanah di mana-mana, Pak Hamid tidak jumawa bermanja-manja, karena sejak kecil sudah dididik keras dengan pola hidup susah. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, Bu Sri juga sudah mengecek kondisi anak-anak yang terlelap di kamar. Ini waktunya rehat. Bu Sri mulai merebahkan tubuh di kasur, baru sejenak memejamkan mata, lalu membuka mata kembali karena merasa ada sesuatu yang berat menindihinya. Dan benar saja, ada sesosok wanita berpakaian putih lusuh berdiri di atas dada. Rambutnya panjang, sebagian menutup wajah. Menunduk menatap Bu Sri dengan mata tanpa kornea. Wajahnya rusak dengan mulut menganga lebar. Bu Sri kaget bukan main, berusaha bergerak namun tidak bisa. Bahkan ujung jari pun susah digerakkan. Wanita itu makin kuat menindih sampai Bu Sri tidak bisa bernafas. Paru-parunya seolah terhimpit, tertutup tanpa udara. Nafasnya tersengkal-sengkal, ingin sekali berteriak namun tak bisa. Bahkan melafalkan doa-doa pun tak mampu berkata. Bu Sri mengucap istighfar dalam hati dengan terbata-bata. Entah saat itu rasanya berada di ambang hidup dan mati. Makin lama udara yang dihirup tak ada lagi. Mak, Nia tidur di sini ya. Bu Sri terbangun dengan nafas tersenggal-senggal. Sebisa mungkin ia menghirup udara sebanyak-banyaknya. Tak mau kehilangan oksigen lagi. Badannya dingin namun berkeringat. Ia menoleh memeluk Nia. Nia pun terheran-heran, menatap kondisi ibunya seperti orang yang habis lari maraton berkilo-kilometer. Makasih nak, makasih, ucap Bu Sri terbata-bata. Benar, Bu Sri baru saja mengalami ketindihan. Untung saja Nia saat itu datang ke kamar dan menyentuh tangannya, yang akhirnya bisa membuat Bu Sri bergerak lagi. Gerimis hujan terdengar turun, tetesan air berdetik jatuh ke atap rumah. Udara menjadi semakin dingin, berhasil menyeruak masuk ke dalam rumah. Bersamaan dengan itu, Bu Sri kembali harus berhadapan dengan sosok wanita berwajah rusak. Kali ini wanita itu jongkok dan semakin mendekatkan wajah. Dari mulutnya yang menganga keluar lendir hitam dan bau menyengat. Lagi dadanya dihimpit kuat-kuat. Rongga paru-paru tak bisa dimasuki oksigen. Bu Sri berjuang sekuat tenaga untuk bergerak. Rasa takut makin membuat makhluk itu menjadi kuat. Bu Sri tak mampu mengucap istighfar. Hanya satu kata yang berhasil ia gumamkan dengan susah payah. Allah.
Allah, Allah, ya Allah. Lafaz itu berhasil membuat jari telunjuknya bergerak. Busri terjaga dengan nafas tak beraturan. Ini sudah yang keberapa kali ia ketindihan sosok wanita itu. Tiap suaminya tidak tidur di rumah, Pak Hamid selalu menyarankan untuk berwudu sebelum tidur, jangan sampai lupa berdoa. Tapi namanya juga manusia, lupa pasti pernah menghinggapinya. Di saat lengah seperti itu, Busri pasti mengalami ketindihan, dan makhluk yang menindihinya selalu sama, sosok wanita berwajah rusak. Mas, gimana ini? Aku sering ketindihan wanita berwajah rusak itu. Stres aku mas lama-lama. Ngajar sampai gak bisa konsen. Keluh Busri pada suaminya. Matanya berkaca-kaca, Pak Hamid memandang istrinya tak tega. Bukan tak pernah berbuat apa-apa, Pak Hamid sendiri susah menemukan keberadaan wanita berwajah rusak itu. Tiap berada di rumah, dicari bahkan dipancing pun sosok itu tak berani menampakkan diri. Tapi kenapa malah mengganggu istrinya terus-menerus? Pak Hamid mulai kesal. 3 minggu setelahnya, Pak Hamid kembali pamit tidak pulang selama 2 hari karena harus pergi membeli barang mebel di daerah Jepara. Busri sedikit khawatir karena itu berarti dia harus tidur sendirian lagi malam ini. Tapi Pak Hamid berusaha menenangkan. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Busri memaksakan seolah senyum sembari mengangguk, lalu mencium taksim punggung tangan suaminya. Malam hari menjadi lembab dan dingin, karena bekas hujan yang baru saja berhenti. Awan mendung yang tadinya menutupi pelan-pelan menyingkir membiarkan bulan terlihat penuh, tak menghalangi sinarnya. Di saat yang sama Pak Hamid terlihat menahan sesuatu dengan kedua tangan. Tepat di depan kamarnya, ia kemudian menyeret sesuatu yang tak kasat mata untuk menjauh. Wanita berwajah rusak itu mencoba menahan tali gaib yang menjerat leher. Terlihat marah namun kalah. Iya, Pak Hamid tidak benar-benar pergi ke Jepara. Ia memang pergi, lalu diam-diam kembali di malam yang sama. Rencananya telah berhasil untuk menangkap si wanita berwajah rusak yang terus mengganggu sang istri. Sosok itu menangis pilu, memohon untuk dilepaskan. Namun Pak Hamid tak akan tertipu. Ia sudah paham betul dengan tipu daya makhluk-makhluk seperti itu. Kamu pergi, jangan pernah kembali ke sini, atau saya lenyapkan. Si sosok menangis lalu tertawa melengking setelahnya. Jangan, gak mau, saya suka istrimu, baunya enak, hihihi. Ya sudah, berarti saya lenyapkan saja kamu. Pak Hamid mulai melafalkan doa-doa. Sosok itu mengeram dan terlihat marah. Lama-kelamaan merintih seolah kesakitan. Saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tidak bisa. Jangan lenyapkan saya. Anak saya masih di sana. Pak Hamid berhenti sejenak melafalkan doa. Anak. Sosok itu kembali menangis. Anak saya, bukan, bayi saya mati di sana. Pak Hamid berpikir sejenak, mungkin ini saatnya mencari tahu, meski ia tidak akan sepenuhnya mempercayai sosok itu. Kamu penghuni lama di rumah kosong itu bukan? Ceritakan apa yang ada di sana. Sosok berwajah rusak itu terdiam sejenak seolah ketakutan. Saya tidak bisa bilang. Memang kenapa? Saya tidak bisa, tapi saya akan menceritakan tentang apa yang terjadi pada saya dan bayi saya. Sosok itu terlihat duduk, kepalanya berputar perlahan, mengedek dari kiri, depan, kanan, dan belakang. Seolah tak memiliki tulang leher, hingga tak mampu menahan berat kepala. Pak Hamid terdiam namun tetap bersikap waspada. Namaku Dini, usiaku masih terbilang muda, 19 tahun. Namun aku sudah terjun di dunia hitam, dunia pelacuran.
Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan saat aku masih kecil. Di usia 14 tahun, paman dan bibiku sendiri menjualku kepada seorang germo demi menutupi hutang-hutangnya. 5 tahun aku bergelut di dunia malam. Entah sudah berapa ratus kali melayani lelaki hidung belang. Aku tak peduli. Tubuh dan hatiku mati rasa. Jika kau tanya harga diri, aku sudah tak punya. Yang penting aku tak kelaparan. Beberapa kali juga aku harus menahan sakit dan bolak-balik ke dokter kandungan karena luka-luka pada alat vital. Hingga suatu malam, aku melihatnya. Aku menghisap rokokku kuat-kuat sembari duduk menggoda dengan baju minim. Lelaki itu bertubuh gagah, kumis tipis menghiasi wajah tampannya. Ku taksir usianya sekitar 30 tahun mungkin. Ia seperti tertarik padaku, lalu datang mendekat. Aku senang-senang saja jika mendapat pelanggan bagus seperti ini. Kami berkenalan, tapi pikiranku salah. Ternyata usianya sudah 42 tahun. Sungguh, penampilannya tidak terlihat tua sama sekali. Ya usia berapapun tak masalah. Toh aku juga pernah melayani kakek-kakek. Dia banyak tersenyum padaku. Pandangannya lembut. Tidak kurang ajar seperti pelangganku kebanyakan. Dalam hati pun bertanya-tanya, kenapa lelaki sempurna ini malah datang ke tempat seperti ini? Seolah bisa membaca pikiranku, ia pun menjelaskan. Aku diajak rekan bisnisku. Kalaupun menolak juga tak enak. Dia tersenyum kembali. Senyum yang sedikit membuat hatiku berdesir. Lalu germoku datang. Pilihan yang bagus, bos. Dini ini memang paling laris. Pelanggannya pun banyak. Entah untuk pertama kali, aku tidak suka germoku berkata demikian. Terutama di hadapan laki-laki ini. Padahal biasanya dihina atau direndahkan seperti apapun, aku tak peduli. Bukan seperti itu. Jelas lelaki itu. Tiba-tiba germoku menyerahkan sebuah kunci. Ini, kamar 13. Pak Darmo sudah bayar semua biayanya. Itu. Kalau tidak mau, Dini akan kuoper ke pelanggan lain. Dia ini sudah banyak yang booking. Aku kasih penawaran spesial karena kamu pelanggan baru. Spontan aku menggenggam tangannya dan menggeleng cemas. Duh, jangan biarkan aku pergi dengan pelanggan lain. Mataku seolah berbicara demikian. Dengan ragu-ragu, lelaki gagah itu akhirnya menerima kunci tersebut. Aku bersorak dalam hati. Kami pun memasuki kamar. Sepertinya malam ini akan menjadi seru. Begitulah yang kupikirkan. Namun, ternyata salah. Dia tidak menyentuhku sama sekali. Aku sedikit kecewa pada awalnya, tapi lagi-lagi aku salah. Mengobrol seperti ini lebih menyenangkan daripada yang kukira. Ya, tubuhku bisa beristirahat juga. Dibilang hanya butuh teman mengobrol, kulihat wajahnya sedikit muram saat menceritakan tentang istrinya. Istrinya yang egois, yang tidak memperdulikan suami dan anak-anaknya. Dasar wanita bodoh, malah menyia-nyiakan lelaki seperti ini. Batinku kesal. Besok aku boleh datang ke sini lagi. Menyenangkan sekali mengobrol denganmu. Bebanku jadi sedikit berkurang. Aku mengerjap senang. Boleh, tentu saja. Tapi kenapa? Siapapun yang menghabiskan waktu bersamaku harus tetap membayar pada Bang Edi. Germoku. Oh, soal itu tak usah khawatir. Lelaki itu tersenyum menenangkan. Singkat cerita, lelaki gagah yang kutahu bernama Rudi. Hampir setiap hari datang. Kami menghabiskan waktu hanya sekedar mengobrol, jalan-jalan, dan makan bersama. Dan ia tak pernah menyentuhku.
Untuk pertama kali aku merasa begitu dihormati sebagai wanita. Hingga suatu hari ia bilang jatuh cinta padaku dan ingin menikahiku, namun di bawah tangan, karena tidak mungkin menceraikan istrinya. Bagaimana nasib anak-anaknya? Awalnya aku bimbang, namun karena terlanjur mencintainya, akhirnya aku iakan. Lalu Rudi menebusku dengan harga yang sangat mahal pada Bang Edi. Kami menikah di bawah tangan. Rudi mengajakku pindah, di mana salah satu bisnisnya juga ada di sana. 1 bulan kemudian aku hamil. Suamiku, Rudi, bahagia sekali mengetahui kabar itu. Semenjak mengetahui berita kehamilanku, Rudi jadi lebih sering mengunjungiku. Biasanya hanya 2 minggu sekali, tapi sekarang bisa 3 hari atau paling lama seminggu sekali. Aku tak pernah membayangkan akan bisa hidup sebahagia dan senormal ini. Memasuki bulan ke-9, 2 minggu, aku mengalami pembukaan pertama. Kami ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungan. Dokter bilang mungkin tak sampai 24 jam aku akan melahirkan. Rudi sedikit terkejut. Dokter menyuruh rawat inap, namun Rudi menolak. Akhirnya kami pulang dengan 1000 pertanyaan di kepalaku. Saat sampai di rumah, ia menyuruh pembantu kami mengemasi barang-barangku untuk persiapan kelahiran. Kulihat dia menuju ke pesawat telepon dan menelpon seseorang. Aku tak bisa mendengar jelas apa yang dibicarakan karena tiba-tiba saja aku merasakan kontraksi. Mobil kami melaju menuju keluar kota. Aku terdiam tak ingin melontarkan pertanyaan. Melihat ekspresi suamiku yang juga lebih banyak diam, tibalah kami di sebuah rumah yang ada di pinggiran kota. Rumahnya cukup besar dan memiliki pekarangan yang luas. Di sekelilingnya ditumbuhi pohon mahoni yang cukup rindang. "Ini di mana, Mas?" tanyaku saat menuruni mobil. "Kamu akan melahirkan di sini," jawabnya singkat. Seraya menyuruh sopir mengangkat seluruh barangku dari bagasi. Di depan rumah, ternyata kami sudah disambut beberapa orang. 2 orang berpawakan ibu-ibu dan 3 orang lelaki bertubuh besar seperti preman. Salah satunya memiliki penampilan seperti dukun, memakai baju hitam longgar dengan ikat kepala berwarna senada. Aku semakin curiga. Malamnya, aku mengalami kontraksi yang sangat hebat, lebih dari kontraksi sebelum-sebelumnya. Seorang ibu-ibu yang kutaksir dukun bayi mulai memeriksaku. "Sudah waktunya," ucapnya pada Rudi. Aku menjerit kesakitan dan menahan tangan suamiku. "Mas, tolong temani, jangan tinggalkan aku sendiri." "Kamu tak sendirian, ada Mbok Ija dan Bu Yuyun yang menemani," ucapnya singkat. Sekilas aku melihat senyum tipis yang mengerikan di bibirnya. Rudi melepas paksa tanganku dari tangannya. Aku menjerit, pikiranku berkecamuk jadi satu, antara rasa sakit dan bingung. Entahlah, aku harus fokus melahirkan anak ini dengan selamat. Tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu. Aku berhasil melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Di sisa-sisa tenagaku, Mbok Ija datang mendekat dan menunjukkan bayiku yang cantik. "Lihatlah sepuas-puasnya sebelum aku membersihkannya," ucap Mbok Ija misterius. Aku mengerutkan kening sejenak, lalu kembali memandang anakku penuh sayang. Tak lama kemudian Mbok Ija mengambil anakku. Aku tak bisa berbuat apa-apa karena tubuhku terasa sangat lemah. Samar-samar kulihat bayi perempuanku dibersihkan dan dimandikan dengan air bertabur bunga, lalu dibungkus dengan kain berwarna merah. Rudi mulai memasuki ruangan dan mengambil bayiku. Dia memandangku sekilas, lalu keluar bersama Mbok Ija dan Bu Yuyun, meninggalkanku begitu saja. Aku benar-benar merasa aneh. Naluriku seorang ibu menyuruhku untuk bergerak, memeriksa apa yang terjadi. Di sisa-sisa tenaga dan sakit yang luar biasa, aku mencoba terbangun dari posisiku. Kulihat sisa darah masih menempel di sekitar kaki dan kasurku. Belum dibersihkan sama sekali.
Dengan tertatih, aku mencoba berjalan. Langkahku memaksa untuk segera keluar dari kamar. Baru kusadari lampu listrik hanya menerangi kamar tempatku bersalin. Sedangkan bagian lain dari seluruh ruangan dan lorong diterangi dengan lilin-lilin saja. Sayup-sayup ku dengar suara bayi menangis. Ku jelajahi setiap sisi ruangan dan memeriksa setiap kamar. Hingga akhirnya langkahku terhenti, tepat di mana suara bayi itu menangis terdengar lantang. Aku menempelkan daun telinga pada pintu kayu jati di kamar itu, mencuri dengar dengan seksama apa yang ada di baliknya. Terdengar tangis bayi yang tersenggal-senggal. Bersamaan dengan itu samar ku dengar orang bergumam. Tidak, bukan bergumam, tapi seolah merapal mantra dengan bahasa Jawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu suara bayiku? Tanyaku dalam hati. Tok, 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 Mas. Suara tangisan bayiku makin kencang. Tok, 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 Mas. Mas Rudi, kamu di dalam bukan? Apa itu suara bayi kita? Tok, 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 tok. Karena tak ada respon, aku mencoba membuka engsel pintu namun gagal. Seolah ada yang menahan. Aku yakin bayiku ada di sana. Tok, tok, tok. Mas, buka Mas. Apa yang kamu lakuin ke bayi kita? Aku mau melihat bayiku, Mas. Air mataku merembes. Ada yang salah di dalam sana. Perasaanku benar-benar tidak enak. Aku terus berusaha membuka pintu, bahkan menggedor-gedornya sekuat tenaga. Tak merasa putus asa, ku cari sesuatu itu untuk membuka paksa. Aku berjalan menyeret sedikit kakiku, menelusuri ruang demi ruang meski dengan pandangan sedikit buram. Karena tangis dan pencahayaan temaram, ku usap kedua mataku yang basah, lalu ku tangkap sepasang kapak yang menempel di dinding sebagai pajangan. Ku seret sebuah kursi, menaikinya, mengambilnya berjinjit dengan susah payah karena posisi yang cukup tinggi. Sayup-sayup ku dengar suara tangis bayiku yang makin kencang. Ku abaikan rasa sakit di kedua selakangan. Akhirnya aku bisa menggapainya. Meskipun kapak itu hampir terlepas dari genggaman dan hampir mengenai jari kakiku. Lalu kupaksakan langkah kakiku meski tertatih. Tanpa menunggu, sontak ku ayunkan kapak ke gagang pintu. Ku ayunkan beberapa kali sekuat tenaga hingga gagang itu hancur dan engselnya terjatuh ke tanah. Ku jatuhkan kapak lalu ku dorong tubuhku dengan mudah. Semudah itu pintu terbuka, namun beberapa tangan langsung menahanku. Mataku membelak melihat pemandangan mengerikan di depanku. Apa yang kulihat adalah seluruh ruangan yang ditutupi kain berwarna merah di seluruh dindingnya. Di salah satu tembok tergantung sebuah kepala kerbau hitam bertanduk besar, lengkap dengan sebuah meja yang mana di atasnya ditaruh dupa, pot menyan, keris, bunga, dan lain-lain. Kamar itu sebuah kamar ritual. Bayiku diletakkan di atas pelepah daun pisang di atas sebuah batu berbentuk balok, seperti batu persembahan. Di dekatnya kulihat seorang pria parubaya yang berpakaian hitam merapalkan sesuatu dari mulutnya. Di sebelah lelaki itu berdiri suamiku sendiri, Rudi, memegang sebuah parang sembari menatap lekat bayi kami. Apa yang akan dilakukan dengan parang itu? Aku memberontak. Namun yang memegangiku dua lelaki bertubuh besar. Mereka adalah preman yang tadi siang menyambutku. Rudi menyerahkan parang pada lelaki berbaju hitam itu. Lelaki yang kuduga adalah seorang dukun mulai mengangkat parang. Tepat di belakangnya kulihat bayangan tinggi hitam besar sekali, hingga tingginya mencapai batas atap rumah. Aku mendongak, semua terjadi begitu cepat. Parang itu terayun, membelah leher bayiku dengan mudah. Kepalanya menggelinding tepat di bawah kakiku. Tubuh kecilnya sempat menggelinjang, sepersekian detik hingga tak bergerak lagi. Darah mengucur perlahan keluar dari nadi leher kecil yang terputus itu. Aku berteriak,
meraung, berharap semua yang kusaksikan ini hanya mimpi. Kulihat Rudi menempelkan telapak tangannya pada darah bayi yang masih mengalir. Ia pun mengusapkan darah itu ke wajahnya secara perlahan. Aku tak mampu berkata-kata apapun. Di saat yang sama, sesuatu bergejolak hebat dari lambung. Spontan ku keluarkan semua isi dalam perut. Lalu apa yang kulihat kemudian gelap seluruhnya. Jadi kamu langsung mati saat itu? Belum. Lalu matinya kenapa? Depresi, lalu gantung diri. Hihihihi. Lalu di mana Rudi sekarang? Apa yang terjadi dengannya? Dia masih hidup. Tiba-tiba atmosfer seluruh ruangan turun hingga suhu terendah. Dini mengeram. Cari tahu saja sendiri. Sosok Dini pun berubah semakin samar, kemudian menghilang. Pak Hamid menoleh ke sana kemari mencari keberadaannya. Sial, dia melarikan diri rupanya. Helanya kesal. Baiklah, akan saya cari tahu sendiri. Paling tidak saya mendapat sedikit petunjuk, ucapnya pada diri sendiri. Sudah 1 bulan Bu Sri akhirnya tak pernah ketindihan lagi. Namun bukan berarti gangguan yang lain ikut berhenti. Selain mendapat gangguan tak kasat mata, keluarga Pak Hamid sendiri merasa tak aman dengan lingkungan sekitar. Dikarenakan kompleks perumahan Gang Arjuno saat itu sering terjadi pencurian. Pak Hamid pun memutuskan untuk membangun rumah di belakang toko mebelnya. Namun pembangunan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak mungkin juga membiarkan keluarganya terus-terusan hidup tak tenang. Satu alasan yang cukup kuat membuatnya mencari tahu tentang rumah kosong agar dapat memindahkan para penghuninya yang cukup mengganggu sekitar. Tapi bukan perkara mudah tentu saja. Pak Hamid tak mampu mengatasinya sendiri. Dia butuh bantuan. Di suatu sore Pak Hamid bertemu dengan seorang teman. Teman itu datang dari sebuah perjalanan. Teman yang bersedia memenuhi undangan Pak Hamid jauh-jauh hari sebelumnya. Pak Rusdi namanya. Pak Hamid mengajaknya masuk ke sebuah warung kopi tak jauh dari rumah. Kali ini ada apa lagi? Tanya Rusdi di sela-sela menikmati hisapan rokoknya. Aku butuh bantuanmu untuk memindahkan penghuni yang ada di sebelah rumahku karena mengganggu sekali. Sulit sekalikah sampai kau tidak bisa memindahkan sendiri? Susah karena bekas tumbal. Ilmuku belum setinggi itu. Pak Rusdi berdecak. Halah, pakai saja ilmumu, dijamin kuat, bahkan bisa menghabisi raja-rajanya juga. Pak Hamid terdiam. Gak mau Rus, terlalu sulit, terlanjur bau darah, resikonya terlalu besar. Iya sih, tapi kalau kamu bisa mengendalikan, bisa sakti sekali. Rus, aku hanya menganggap itu pusaka peninggalan turun-temurun dari nenek moyangku. Tak akan kugunakan, hanya aku rawat saja. Sirik nanti jadinya. Iya, aku bantu. Kayak sama siapa saja. Aku cuma bercanda, hahaha. Ya sudah, kasih tahu yang mana rumahnya. Mau aku lihat dulu kondisinya. Tak lama kemudian keduanya sampai di depan rumah kosong. Pak Rusdi tampak mendelik menatap rumah tersebut. Sial, kamu kok gak bilang kalau isinya kayak gini? Kenapa Rus? Bau anyirnya terlalu parah. Duh, rumah ini sudah memakan tumbal sebanyak apa? Bayi semua, jahanam. Loh, langsung kelihatan tumbal bayinya. Iya, sebentar aku terawang dulu. Setan jenis apa yang makan tumbal-tumbal ini? Rusdi memejamkan mata. 5 menit kemudian ia kembali membuka kelopak mata dan menghela nafas panjang. Cari tempat yang enak buat ngobrol, Ham. Ya sudah, ayo langsung masuk ke rumahku saja. Jangan,
balik lagi ke warkop tadi saja. Setelah sampai di warung kopi, Hamid dan Rusdi memilih meja di sisi pojok. Rusdi kembali menggumamkan sesuatu. Sudah aman, biar gak ada yang nguping. Hamid tersenyum tipis. Ia sendiri menyadari sosok tak kasat mata yang sedari tadi mengikuti mereka. Sosok berwajah seperti tuyul namun berwajah tua yang ada di belakangnya. Memang sudah tak tampak lagi. Rusdi mulai menceritakan apa yang dilihatnya tadi ketika meraga Sukma. Begini Ham, aku belum berhasil menemukan Raja Iblisnya. Ya makan tumbal, bersembunyi sepertinya. Belum lagi dihadang sama anak buahnya, membuatku makin kesulitan. Caranya harus menemukan wadah iblis itu di sana. Dikubur di dalam rumah kosong tersebut. Masalahnya aku tidak tahu dikubur di sebelah mana. Malam ini, aku akan melakukan ritual agar berhasil menemukan si wadah ini. Kalau butuh apa-apa, kasih tahu aku, Rus. Aku usahakan untuk mendapatkannya. Ya. Carikan aku barang-barang ini saja. Pak Rusdi memberitahukan apa-apa yang harus dicarikan oleh Pak Hamid. Pak Rusdi dan Pak Hamid adalah teman seperguruan. Pak Rusdi bisa dibilang orang pintar, namun bukan yang berilmu hitam. Dia memang lebih mendalami ilmu kebatinan daripada Pak Hamid sejak lama. Sedang Pak Hamid mempelajari ilmu kebatinan hanya sebagai tameng saja. Selain karena alma mater pondok juga. Besok ku kabari. Terus kamu nanti mau nginep di rumahku atau bagaimana? Rusdi mengibaskan tangan. Enggak lah, aku kan mau melakukan ritual. Nanti aku numpang tidur di rumah mertuaku yang dari istriku kedua saja. Keesokan harinya Pak Rusdi sudah bertandang ke rumah Pak Hamid. Tampak Bu Sri mengantarkan secangkir kopi kepada tamu suaminya, lalu meninggalkan mereka berdua. Karena hari itu hari libur, seluruh keluarga Pak Hamid bisa berkumpul di rumah. Ham, masuk ke dalam rumah kosong itu kira-kira bisa tidak? Mau ngecek langsung? Bisa kayaknya, gak dikunci kok. Kata warga kompleks sudah tidak ada barang-barang apapun lagi di dalam. Dibiarkan begitu saja sama yang punya. Ya sudah, ayo langsung ke sana saja. Pak Hamid dan Pak Rusdi berjalan menuju ke rumah kosong. Dibukanya pintu kayu yang sudah ringsek secara perlahan. Hawa pengap dan debu langsung menyeruak ke arah mereka saat masuk ke dalam. Langkah-langkah itu menyusuri tiap sudut ruangan. Tembok putih lusuh yang catnya sudah banyak mengelupas. Sarang laba-laba berwarna pekat di sana-sini. Bahkan di beberapa bagian lantai, tembok ditumbuhi tanaman liar beserta lumut. Hawa dingin dan panas berubah-ubah tak menentu, seolah saling bertabrakan. Banyak mata-mata yang memandang tajam keduanya. Beberapa di antaranya seolah sudah bersiaga. Namun tertahan karena mempertimbangkan keberadaan kodam yang menyertai mereka. Hingga langkah Rusdi terhenti di sebuah ruangan yang cukup besar di antara ruang lain. Ini ruangannya, ucap Pak Rusdi. Persis seperti yang diceritakan Dini. Kamu tahu ya? Yaitu Lorus, hantu wanita yang pernah aku tangkap kemarin. Sebuah bayangan besar menghantam Pak Rusdi hingga terpental. Pak Hamid mundur menjauhi bayangan dan mendekati posisi di mana Pak Rusdi berada. Sial, ngajak bertarung kamu. Terdengar suara tawa melengking setelahnya. Sosok tinggi besar itu mulai menampakkan diri. Ia berwujud kuntilanak berbaju merah namun setinggi atap. Mundurlah Ham, aku sendiri saja bisa menghadapi ini, ucap Pak Rusdi saat bangkit kembali. Niat mereka hanya untuk melihat kondisi, namun tiba-tiba mendapat serangan dadakan begini. Hamid mengangguk, namun tetap bersiaga. Selanjutnya Pak Rusdi mulai merapal sesuatu. Bibirnya bergerak cepat, lalu melakukan gerakan silat di depan sesuatu yang tak kasat mata. Pertarungan sengit pun tak dapat dihindari.
Hal itu hanya bisa dilihat oleh para orang yang memiliki kemampuan mata batin. Bahkan Pak Hamid sampai mundur keluar ruangan hanya untuk mengamati. Bulir-bulir keringat mulai mengalir membasahi dahi Pak Rusdi. "Rus, kamu nggak apa-apa?" tanya Pak Hamid setengah berteriak. Pak Rusdi melambaikan tangan memberi kode baik-baik saja. Entah bagaimana dan apa, setelahnya ia merapalkan mantra dan melakukan gerakan tangan yang seolah menekan sesuatu. Sial, malah kabur. Padahal kurang sedikit lagi bisa tertangkap. Bagaimana, Rus? Itu ya rajanya. Awalnya ya aku kira itu rajanya. Ternyata bukan. Yang tadi bisa disebut patihnya. Rajanya licik, gak mau memperlihatkan diri sama sekali. Makanya harus melakukan ritual itu agar bisa menemukan lokasi persembunyiannya. Ya sudah, Rus. Ayo segera keluar dari sini. Paling tidak kita sudah tahu langkah selanjutnya. Pak Hamid mengamati kondisi sekitar. Situasi yang sangat tidak menguntungkan jika mereka diserang tiba-tiba diserang lagi. Mengingat kondisi Rusdi yang sudah kehabisan energi, Pak Hamid sendiri juga tidak mampu menghadapi makhluk sebanyak ini sendirian. Ya. Sesaat setelah sampai di depan rumah, keduanya mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam. Spontan Pak Hamid langsung berlari menuju ke arah teriakan. Dilihatnya Bu Sri dan Nia tampak terduduk mengerumuni sesuatu di lantai. Bu Sri menangis. "Gimana ini, Mas? Cika, Mas, Cika." Dilihatnya Cika terbaring di atas lantai dengan telinga yang mengeluarkan darah. "Ayo Dek, kita ke rumah sakit." "Ada apa ini, Ham? Loh, anakmu?" tanya Pak Rusdi yang ikut menghampiri. "Ayo ikut aku ke rumah sakit dulu, Rus." Dengan bantuan salah satu tetangga yang mau meminjamkan mobil, akhirnya keluarga Pak Hamid berhasil mengantar Cika ke rumah sakit tepat waktu. Tak beberapa lama mereka mendapatkan diagnosis yang cukup mengejutkan dari sang dokter. "Maaf, pembuluh nadi di belakang wajah sebelah kanan putri Bapak ada yang pecah dan syaraf di dekat telinga kanan sedikit mengalami kerusakan. Lalu bagaimana cara penyembuhannya?" tanya Pak Hamid. "Bapak tenang saja, masih bisa disembuhkan dengan operasi, namun bukan di sini. Saya akan memberikan rujukan ke rumah sakit baptis di kota. Hanya dokter di sana yang bisa melakukan operasi tersebut." "Iya, lakukan saja apa yang terbaik untuk anak saya, Dok." Meski terlihat syok sesaat, Bu Sri terlihat kembali tenang saat Pak Hamid juga memberitahukan solusinya. Tak lama kemudian Pak Hamid berjalan mendekati Pak Rusdi di ruang tunggu tak jauh dari sana. "Rus, ditunda dulu ya, kondisi anakmu masih tidak memungkinkan." "Iya, tidak apa-apa, Ham. Kamu yang sabar ya. Nanti kabari lagi kalau memang sudah siap. Sekalian aku carikan hari untuk proses pemindahan." "Terima kasih, Rus." Setelah menjalani operasi bedah saraf, Cika dirawat intensif di rumah sakit selama beberapa hari. Untunglah operasi berjalan lancar dan kondisi Cika semakin membaik. Tim dokter pun menyarankan operasi plastik untuk menutupi bekas tersebut, di mana jika tidak dilakukan akan benar-benar kelihatan jelas cacatnya. Di jam itu memang jarang sekali ditemui dokter bedah plastik. Untunglah satu-satunya dokter bedah plastik yang ada di wilayah kota. Terdapat di RS Baptis juga, jadi Pak Hamid tak perlu repot-repot mencari lagi dokternya. Ya meskipun membutuhkan biaya yang tak sedikit, segala upaya akan diusahakan demi putrinya. 2 bulan setelahnya. "Yakin sudah siap?" tanya Rusdi dari seberang pesawat telepon. "Ya Rus, lebih cepat selesai lebih baik. Gangguannya lebih parah dari sebelumnya." "Ya jelas aja, Ham. Kan tempatnya kemarin habis kita usik. Salah satu efeknya jadi anakmu yang kena." "Ya Rus, tidak apa-apa. Mau bagaimana lagi? Salahku yang salah perhitungan, kurang berhati-hati. Kebetulan aku sudah melakukan ritual beberapa hari sebelumnya. Aku sudah dapat harinya. 1 minggu lagi aku ke sana. Siapkan saja apa-apa yang kuminta kemarin. Ya Rus." 1 minggu setelahnya, tepatnya hari Kamis malam Jumat Legi.
Pak Rusdi sudah sampai di kediaman Pak Hamid. Duduk dulu, Rus. Sebentar ya, aku mau mengantarkan keluargaku ke rumah kakek neneknya di dekat-dekat sini. Iya, santai. Sesaat setelah Pak Hamid meninggalkan Pak Rusdi sendirian, ia merasakan tensi suhu ruangan menjadi rendah. Pak Rusdi tersenyum tipis sembari mengelus-elus cincin batu akik bermata hijau di salah satu jari. Berani kamu memperlihatkan diri di depanku sekarang? Tampak seorang wanita berwajah pucat, memakai terusan panjang berwarna putih lusuh, berdiri kaku tak jauh dari tempatnya berada. Kamu yang namanya Dini, wanita yang pernah diceritain Hamid. Wanita itu mengangguk. Apa maumu? Jangan usir kami, biarkan kami tetap tinggal di sini. Oh, nggak bisa. Lawang kalian sudah mengganggu kesana kemari. Masa tak biarin? Itu urusan kami. Ini rumah kami, bantah Dini. Saya kasih peringatan sekali lagi. Sebaiknya kalian segera pindah. Di tempat yang jarang ada manusianya. Mau saya pindahkan atau kalian pindah sendiri? Kalau sampai saya yang pindah, tak lempar kalian sampai ke Segoro Kidul. Mau, gertak Pak Rusdi. Dini mengeram. Di sini tempat tinggal kami. Kamu tidak berhak mengusir. Lagi pula kamu hanya manusia rendah. Mana bisa menghadapi yang punya tempat. Ya sudah, lihat saja nanti. Samar-samar keberadaan Dini sudah tidak terlihat lagi. Langit bermegakan orange mulai menghias sekelompok burung gereja berjejer rapi, terbang menuju arah pulang. Tampak Pak Hamid mengelilingi rumah kosong, sembari menabur genggaman garam dari sebuah kresek hitam. Tujuannya untuk memberi pagar batas antara makhluk gaib yang ada di dalam tidak melarikan diri, dan makhluk yang berada di luar rumah kosong tidak bisa masuk begitu saja. Kebetulan kompleks perumahan sedang sepi saat itu, jadi tidak ada yang akan menanyakan macam-macam apa yang dilakukannya. Dimulai habis isya ya? Tanya Pak Hamid setelah menabur garam, lalu menghampiri Pak Rusdi. Ya. Tepat pukul 8 malam keduanya pun mulai bersiap-siap. Saya cek dulu, Rus. Tampak sesuatu yang dibungkus kain mori tergeletak di atas lantai. Pak Hamid pun mengambilnya. Di dalam ada keris, sebuah keris hitam berukuran yang sedang bergetar hebat. Pak Hamid merapalkan doa, lalu keris itu diam. Ia pun kembali meletakkan ke dalam lemari. Saat berbalik dan akan keluar kamar, benda itu keluar dan terjatuh lagi. Pak Hamid mengembalikan sekali lagi hingga sebanyak 3 kali. Akhirnya ia menghela nafas sembari membawa keris terbungkus kain mori dalam genggaman. Aku bawa ini nggak apa-apa. Dari tadi keluar terus dari lemari. Kalau tak dibawa pasti bakal buat kerisauan dengan yang lain. Kerisauan yang lain adalah membuat onar dengan pusaka-pusaka koleksi dan peninggalan milik Pak Hamid yang lain. Karena tiap pusaka selalu ada isinya. Loh, itu yang mana? Yang dari Aceh, Pak Rusdi berdecak. Saling bergesekan dengan kodam dan senjata yang dibawanya. Gesekannya tidak terlalu besar, hanya saja bisa bergejolak sewaktu-waktu. Bisa-bisa mereka sendiri yang kerepotan jika itu terjadi. Seolah bisa membaca raut tak enak Pak Rusdi, Pak Hamid pun menenangkan. Gak bakal tak gawe, Rus. Gak bakal tak copot tekan sarunge. Tidak bakal aku buat terus. Tidak bakal aku lepas dari sarungnya. Ya wes, gak popo. Ya udah, tidak apa-apa. Kini mereka sudah berada di ruang bertanding kain merah di dalam rumah kosong. Pak Rusdi mengeluarkan barang-barang persiapannya dari dalam tas, mengeluarkan seikat tali putih dan menyerahkan pada Pak Hamid. Ini ikatkan pada pintu, dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Terserah mau diikatkan bagaimana, yang penting tak lepas.
pinta Pak Rusdi. Setelah persiapan selesai, Pak Rusdi berdiri bersedekap lalu memejamkan mata. Pak Hamid berdiri di belakangnya melihat punggung Pak Rusdi, mengamati sekitar sambil berjaga-jaga. Di depannya berdiri rimbunan pohon mahoni tinggi membentuk sebuah hutan. Langit malam begitu kelam, tak menampakkan bulan apalagi bintang. Ini sisi dunia lain. Ia pun mulai melangkahkan kaki menuju ke dalam hutan. Hutan pun begitu hening, tak juga terdengar suara binatang. Hingga akhirnya langkahnya terhenti di depan sebuah gua. Gua itu begitu pekat. Tak gentar Pak Rusdi kembali masuk ke dalamnya. Meski tanpa penerangan, kornea matanya tetap mampu melihat dalam gelap. Di ujung gua ia melihat seberkas cahaya temaram. Semakin ia mendekat, semakin jelas bau anyir yang terhirup masuk ke saluran. Begitu sampai matanya sampai terbelah. Bagaimana tidak? Di dalamnya terdapat puluhan atau mungkin ratusan bayi berdarah-darah tergeletak begitu saja. Bayi-bayi itu masih bergerak-gerak meski dalam kondisi mengenaskan. Ada yang kepalanya putus, sebelah tangan atau kakinya hilang, separuh badannya hancur, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang masih dalam kondisi bayi teragan atau bayi keguguran. Suara tangisannya mampu memekakan telinga. Jadi bayi-bayi itu tumbalnya. Lalu Pak Rusdi sampai di bagian gua yang lain. Di sana ia melihat sekumpulan orang-orang yang dirantai dibelenggu di bagian leher, tangan, dan kaki. Tak jauh beda dari bayi-bayi sebelumnya. Di sana terdapat sebuah singgasana batu yang sangat besar. Berdiri sesosok makhluk yang begitu mengerikan. Makhluk itu berkepala kerbau lengkap dengan tanduk hitam yang kokoh. Sosoknya berjenis kelamin laki-laki. Badannya tinggi dan kekar, bertelanjang namun tak berkelamin. Matanya merah menyala menatap tajam Pak Rusdi. "Kamu yang sudah membuat habis anak buahku." Pak Rusdi terdiam mendengarnya. Ia pun menoleh, beradu pandang dengan seorang lelaki gagah berpakaian perang zaman dulu, yang kini sudah berdiri di sampingnya. Sosok itu adalah kodamnya. Rupanya kodam miliknya sudah menghabisi kroco-kroco penjaga gua makhluk berkepala kerbau. Pak Rusdi melepas sarung keris yang sedari tadi dipegangnya, lalu menantang makhluk gaib berkepala kerbau yang diketahui bernama Kebo Cemeng. Sorot mata merah itu semakin menyala. Ia pun kembali memanggil anak buahnya yang lain. Perhelatan berdarah tak dapat dielakkan. Pak Rusdi bersama sang kodam mulai menyerang Kebo Cemeng beserta anak buahnya. Di alam nyata, Pak Hamid mulai resah menunggu. Sudah 3 jam Pak Rusdi belum membuka mata. Dilihatnya buril-buril keringat menetes melewati dahi dan wajah Pak Rusdi, padahal kondisi ruang begitu dingin. Bahkan semakin membeku seolah berada di puncak pegunungan di malam hari. Tiba-tiba sesuatu berusaha menggebrak pintu ruangan. Pintu pun terbuka dengan sendirinya. Pak Hamid berbalik. Kuntilanak merah setinggi atap rumah kembali menampakkan diri. Berusaha masuk namun terhalang tali putih yang terikat. Pak Hamid membaca doa. Namun sepertinya kuntilanak merah itu sangat murka. Kekuatannya terbilang sangat besar bagi Pak Hamid. Entah sampai berapa lama ia mampu menahan serangan yang kuntilanak merah berikan. Ilmu kebatinannya tak sekuat Pak Rusdi. Tiba-tiba keris yang diikat di pinggang di balik punggung bergetar hebat, lalu jatuh dari tempatnya berada. Sesuatu perlahan keluar dari dalam sana. Sebuah kabut tebal yang kemudian berubah menjadi sosok ular raksasa yang memenuhi ruangan. Pak Hamid terkejut bukan main. Ular raksasa itu menganga, menunjukkan taring-taring besar yang tajam. Secepat kilat ular itu melesat melewati Pak Hamid dan menerkam kuntilanak merah. Ular raksasa itu mulai melilit ketat, menelan sang kuntilanak merah secara perlahan seperti ular biasa yang sedang memangsa korbannya. Pak Hamid tak menyangka bahwa kuntilanak merah itu bisa dikalahkan dengan sangat mudah.
Pantas saja Pak Rusdi tadi cukup khawatir saat ia membawa serta pusaka dari Aceh itu. Setelahnya ular itu kembali mendekati Pak Hamid, mengelilingi kedua manusia tersebut. Kepala besarnya mengendus Pak Rusdi lalu berganti ke Pak Hamid kemudian. Pak Hamid tak bergerak, hanya saja tetap membaca doa-doa. Pak Rusdi bisa membalikkan keadaan meski tak mudah. Ia berhasil menangkap sang kebo cemeng. Pak Rusdi memejamkan mata, mengkonsentrasikan pikiran agar bisa kembali ke dunia manusia. Saat Pak Rusdi membuka kembali mata, ia langsung berteriak pada Pak Hamid. "Ham, cepat juboke sarung keris iku. Ham, cepat ambilkan sarung keris itu." Tunjuknya pada sebuah sarung keris yang terbuat dari kayu berukir, yang diletakkan di atas wadah yang sudah ditaburi bunga 7 rupa. Pak Hamid yang masih dalam keadaan syok segera mengembalikan kesadaran, bergegas menyerahkan sarung keris tersebut pada temannya. Sambil merapalkan sebuah mantra, Pak Rusdi menarik sesuatu tak kasat mata dan memasukkannya ke dalam sarung keris berukir. Di tengah gagangnya terdapat sebuah batu berwarna merah. Pak Hamid masih takjub dengan peristiwa itu. "Endi wadahé?" "Mana wadahnya?" tanya Pak Hamid kemudian. Ia tiba-tiba teringat dengan wadah yang dimaksud Pak Rusdi. "Ya ini wadahnya. Wujud keris ini sendirilah sang wadah." Tiba-tiba kornea mata Pak Rusdi menangkap sebuah pusaka yang tergeletak di atas lantai. "Loh, iku kok neng kono?" tanya Pak Rusdi kemudian. "Lah, itu kok di situ?" Pak Hamid masih mencoba mengatur nafas. "Iya Rus, itu tadi penghuninya tiba-tiba keluar sendiri, lalu makan kuntilanak merah yang pernah kamu kalahkan dulu." Pak Rusdi menggelengkan kepala mendengarnya. "Cuk, untung saja tak membuat keributan saat aku sedang mencari wadah tadi. Ayo, kita pindahkan para penghuni rumah kosong ini ke tempat lain. Kamu maunya dipindah kemana?" "Pindah ke lokasi ke sana saja." Pak Hamid memang sudah mengevaluasi lokasi yang cocok untuk pemindahan dari jauh-jauh hari. Setelah proses pemindahan penghuni lama selesai, keduanya kembali ke rumah Pak Hamid. "Iki Rus, diminum kopinya." Saji Pak Hamid pada Rusdi yang sedang duduk santai di tengah kursi. Pak Rusdi mulai menceritakan apa yang dilihatnya saat menghadapi kebo cemeng tadi. Tentang asal-usulnya yang mana ternyata kebo cemeng adalah mantan abdi dalam Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Kebo cemeng diusir oleh sang ratu, yang mana hingga akhirnya ia menyesatkan manusia dengan menawarkan bantuan pesugihan. Manusia-manusia yang lupa dan gelap harta dengan jalan pintas, akhirnya membuat perjanjian dengan sang makhluk berkepala kerbau itu. Sedari dulu kebo cemeng sangat menyukai bayi-bayi, di mana makhluk yang tanpa dosa itu adalah makanan terenak baginya. Akibat dari banyaknya manusia yang mempersembahkan tumbal, kebo cemeng pun menjadi semakin kuat. Jikalau bukan karena kodam Pak Rusdi yang membantu, bisa jadi Pak Rusdi hanya tinggal menjadi nama. Darah keturunan Mataram yang dimiliki Pak Rusdi masih memiliki hubungan kuat dengan Nyi Roro Kidul. Satu alasan lain yang mana kebo cemeng akhirnya bisa kalah dari Pak Rusdi. Pak Rusdi juga menceritakan tentang sosok yang mirip Rudi, suami dari hantu wanita bernama Dini. Ia terikat dengan rantai dan kondisi tanpa bola mata. Cara kerja pesugihan dari kebo cemeng itu mengikat hingga 7 turunan. Di keturunan yang ke-7, mereka harus memperbarui perjanjian lagi. Jika salah satu keturunan memutuskan kerjasama, maka kematian adalah tebusannya. Jika mereka meneruskan kembali perjanjiannya, maka keturunan selanjutnya yang harus terus menerima petaka. Pesugihan dari kebo cemeng tak hanya membuat kaya raya, tapi juga membuat sang pemilik perjanjian menjadi terlihat selalu muda dan mudah untuk menarik perhatian orang sekitarnya. Diduga Rudi adalah keturunan yang ke-7, yang juga memutus perjanjian dengan sang kebo cemeng. Itulah mengapa akhirnya ia berakhir menjadi budak sang iblis peminta tumbal.
Manusia-manusia yang membuat perjanjian dengan sang iblis. Meskipun telah tiada, ia akan berakhir menjadi budak. Entah itu Corin atau memang jiwanya. Ada yang bilang mereka tak benar-benar mati. Entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Keris kebo cemeng ini tak bawa ya Ham. Saya amankan biar tidak ada korban lagi. Bawa saja Rus, jawab Pak Hamid lega. Di awal tahun, tepatnya tahun 2006, Pak Hamid beserta keluarga memutuskan menjual rumah sebelah rumah kosong tersebut dan berpindah ke rumah baru yang sudah dibangun yang terletak di kecamatan sebelah. Rumah itu akhirnya dibeli oleh seorang pensiunan polisi. Pak Hamid menyerahkan sebuah kunci pada seorang lelaki tua bertubuh tinggi di hadapannya. Semoga Bapak suka dengan rumahnya, ucap Pak Hamid ramah. Sebelum memasuki mobil pick-up untuk mengangkut barang-barang pindahan terakhir miliknya, Pak Hamid berdiri menatap rumah kosong itu sekali lagi. Matanya menyipit saat mendapati seorang wanita berbaju putih, seperti menimang-nimang seorang bayi. Wanita berwajah pucat itu memandang Pak Hamid sembari tersenyum datar. Di belakangnya tampak sosok-sosok tak kasat mata lain juga berseliweran. Pak Hamid menghela nafas panjang. Ya, mereka adalah penghuni lama yang telah kembali, meski sudah dipindahkan. Dan demikianlah akhir dari cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang baiknya. Sampai berjumpa kembali lagi di cerita misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru yang tentunya dari channel ini. Apabila terdapat salah-salah kata maupun artikulasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.